Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 4 setelah tinggal ke Master Malaysia Semarang, jurusan PAI. Pertama-tama saya sampaikan marhaban ahlan wa sahlan. Saya ucapkan juga marhaban ya Ramadan. Meskipun di bulan Ramadan kegiatan kuliah tetap bisa kita berjalan, bersama-sama kita berniat thalabul ilmi, bersama-sama kita niat hadir di majelis ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, man hadar majelis al-ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa yang hadir pada majelis ilmu pada bulan Ramadan, Allah akan mencatat kepada orang itu setiap langkah kakinya seperti ibadah 1 tahun. 1 kali langkah seperti ibadah 1 tahun. Dan besok akan berada di bawah arsy. Saudara mahasiswa yang berbahagia, mudah-mudahan kuliah kita termasuk di dalamnya hadir majelis ilmu. Kegiatan kuliah pada kesempatan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini sebagai materi tafsir Tarbiyah. Dalam sebuah syair dikatakan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisbiqor. Pertama-tama yang diwajibkan atas manusia adalah mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, ini merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan oleh umat manusia. Kenapa iman kepada Tuhan menempati posisi yang penting? Wajib yang pertama kali harus dilakukan oleh manusia karena iman kepada Tuhan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Fungsi dan peran strategis dalam kehidupan manusia. Fungsi keimanan hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan akan dapat tumbuhkan sikap-sikap sebagai berikut. Iman hubungannya dengan ilmu pengetahuan tumbuhkan sikap terbuka, jujur, bertanggung jawab. Karena kullukum ra'in wa kullukum
mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Akan tumbuhkan dalam dunia ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, iman akan menghasilkan tutur kata yang bagus karena sadar bahwa mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaknya bertutur kata yang bagus. Kalau tidak bisa, hendaknya berdiam. Tidak boleh ketika dalam dunia ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan untuk menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, lebih-lebih kepada mahasiswa, kepada santri, kepada murid dan sebagainya. Sibabul muslimi kufrun, berkata-kata jorok, misuh-misuh terhadap orang muslim, terhadap sesama muslim adalah kufur. Iman hubungan dengan pengetahuan akan menumbuhkan optimis. Kenapa? Karena setiap orang yang belajar, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi imannya, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dalam dunia ilmu pengetahuan, keimanan juga akan menimbulkan rasa aman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang di mana orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Berikutnya, fungsi keimanan juga akan tentukan tidak sahnya amal perbuatan kalau tidak disertai dengan niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu dapat sah kalau disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa, dengan keimanan yang kokoh, dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang subur, akan menghasilkan perilaku yang benar, tanggung jawab, berani berkorban, dan lain sebagainya. Sebaliknya, iman yang keliru, iman yang sesat, iman yang goyah akan hasilkan perbuatan-perbuatan yang sesat pula, yang goyah, yang keliru, dan seterusnya dan seterusnya. Perbuatan yang merusak iman seperti syirik, perbuatan yang terlarang,
perlu ditinggalkan, perlu dijauhi sejauh mungkin. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dapat menyuburkan iman, perbuatan-perbuatan seperti amal soleh, amat sangat dianjurkan untuk dikembangkan, untuk ditindaklanjuti. Saudara-saudara, para mahasiswa, ada beberapa hal lagi yang patut kita cermati kaitannya dengan iman dan peran Tuhan dalam perbuatan manusia sehari-hari. Setelah kita ketahui tentang fungsi keimanan sebagaimana dikemukakan di depan, selanjutnya kita lanjutkan kepada peran, wujud, dan peran Tuhan, hubungannya dengan perbuatan manusia di alam jagat ini. Dalam hal ini muncul konsep ketuhanan yang bercorak dinamisme, yang bercorak animisme, yang bercorak politeisme, yang bercorak henoteisme, dan yang bercorak monoteisme. Konsep ketuhanan yang bercorak dinamisme, dalam hal ini Tuhan tampil dalam benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan misterius. Tuhan tampil dalam benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan yang misterius. Berikutnya animisme. Tuhan tampil dalam kekuatan misterius yang dapat mendatangkan kekaguman. Kepada benda-benda ini manusia menyembah. Kepada benda-benda ini manusia minta pertolongan. Ada lagi politeisme. Tuhan tampil dalam bentuk dewa-dewa yang jumlahnya amat banyak. Kepada dewa-dewa yang banyak itu manusia memuja, manusia menyembah, dan manusia memohon pertolongan. Ada lagi henoteisme. Tuhan tampil dalam bentuk dewa-dewa yang jumlahnya mulai dikurangi. Manusia memilih pilih-pilih kepada dewa yang berperan. Ada yang mendatangkan rezeki, dipilih dewa yang mendatangkan keselamatan. Ada dewa amor yang mendatangkan cinta kasih. Henoteisme ini menyembah, memuja dewa yang jumlahnya terbatas dan terpilih sesuai dengan yang
kehendaki. Yang terakhir, monoteisme, yang diakui sebagai Tuhan hanya satu. Kemudian selanjutnya timbul pertanyaan, siapakah yang satu itu? Dalam agama Hindu, yang satu itu adalah Sang Yang Widi. Dalam agama Yahudi, yang satu itu adalah Yahweh. Dalam Islam, yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kuliah pada kesempatan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Berbagai hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, cara mempercayai banyak disebutkan. Ma'rifatullah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah disampaikan surah Al-Hasyr ayat 22 sampai ayat 23. Ayat-ayat ini akan berbicara tentang asma-asma Allah. Kemudian sifat-sifat Allah. Ketika kita dulu belajar akidah, belajar ilmu kalam, sifat-sifat Allah 20 yang wajib, ada 20 yang mustahil, dan ada 1 yang jaiz. Sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat wajib Allah yang 20 dikelompokkan ke dalam nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Kepada para mahasiswa, tugas yang saya berikan: 1. Apakah arti nafsiyah? Apakah arti salbiyah? Apakah arti ma'ani? Dan apakah arti maknawiyah? Yang kedua, manakah sifat-sifat wajib Allah yang masuk pada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah? Demikian kuliah Tafsir Tarbawi pada kesempatan ini berkaitan dengan ma'rifatullah. Pertemuan berikutnya adalah tentang pembicaraan surah Al-Hasyr ayat 22 dan 24. Ulang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa, selamat belajar. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.